Halo guys, kembali lagi di pembahasan manga That Time I Got Reincarnated as a Slime chapter 127. Kali ini, Rimuru bersama rombongannya memulai petualangan baru mengeksplorasi sisa-sisa peninggalan Raja Iblis Clayman. Yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya. Perjalanan dimulai ketika rombongan Rimuru tiba di bekas kediaman Clayman. Seorang gadis Dark Elf penyambut menyapa mereka dengan sangat sopan. Selama di sini, Anda sekalian akan menginap di kastil ini. Jika ada masalah atau permintaan, Anda tidak perlu ragu untuk memberitahu. Melihat kemegahan bangunan itu, seorang arkeolog sekaligus penjelajah wanita berkacamata bernama Riena langsung bersemangat. Dengan antusiasme tinggi, dia bergumam, "Jadi ini benteng Raja Iblis Clayman. Ya, aku tahu reruntuhannya terletak di Distave, tapi tak kusangka letak pintu masuknya melewati kastil." Sang Dark Elf kemudian menuntun mereka ke sebuah gerbang besar sambil berkata, "Selamat datang, ini adalah pintu masuk ke reruntuhan dan kota bawah tanah dari Amrita." Begitu pintu terbuka, rahang Riena hampir copot karena takjub. "Wow, ini reruntuhan, kelihatan kayak kota biasa, agak kuno tapi, wow, ada orang, bahkan Dark Elf." Pemandu tersebut menjelaskan struktur tempat itu. Dalamnya terbagi menjadi 3 bagian. Saat ini kami menggunakan area paling atas sebagai tempat tinggal. Kagari yang ikut dalam tim menimpali. "Jadi kau tahu struktur bagian atas ini?" Sang elf membenarkan. "Ya, semua pusaka kuno yang ada di zona ini sudah ditemukan, tapi tak pernah ada izin masuk ke bagian tengah atau bawah, jadi masih jadi misteri untuk kami. Namun saya dengar ada ruang rahasia besar di bagian paling bawah reruntuhan." Mendengar itu, Rimuru membatin. Kuduga dia mendengarnya dari Clayman. Agar suasana tetap adil, Rimuru langsung menoleh ke Milim. "Milim, ini semua akan jadi milikmu setelah penggaliannya selesai. Apa kau berkenan jika para warga tetap tinggal di sini?" Milim dengan gaya khasnya menjawab santai, "Oke, bagiku bagus saja. Akan kupastikan mereka dapat kiriman makanan dan perlengkapan secara teratur." "Terima kasih banyak Raja Iblis," ucap sang Dark Elf membungkuk khidmat. Milim tertawa sombong. "Tidak perlu sungkan, kalian semua sudah jadi orangku sekarang. Selama kalian menjalankan kewajiban, maka perfect semua." Melihat kelakuan Milim, Rimuru kembali membatin, sambil geleng-geleng kepala. Wah, Milim kedengaran kayak politisi sekarang. Semua kekejaman, pembelajaran intensif yang Frey berikan padanya membuahkan hasil juga ya. Di tengah kekaguman itu, si pelawak Gopta mulai nyeletuk. Wah, ini benar-benar seperti kota tua biasa ya. Tidak ada monster yang datang dari bawah atau semacamnya. Kalau ada ruang rahasia, mungkin saja ada hantu dan semacamnya. Sang pemandu elf tersenyum manis. "Saya tak pernah dengar laporan seperti itu. Selain itu, hanya ada satu pintu yang menuju bawah tanah, dan hanya Tuan Clayman yang bisa membukanya." "Hah? Kalau kami tak bisa membukanya, gimana cara kami masuk?" tanya Gopta polos. Milim langsung tertawa licik. "Hihihi, mikir sedikit Gopta." Seketika Milim memanggil Shion. Shion yang dipanggil langsung memasang pose siap tempur. "Ya, satu ayunan pedangku dan semua akan hancur." Mendengar ide barbar itu, Rimuru langsung panik dan berteriak, "Aku tidak mau ada yang hancur. Menurutmu kenapa aku minta ahli membantu kita dalam pekerjaan ini?" Milim yang sadar Rimuru marah langsung balik arah demi menyelamatkan diri. "Benar, pendapat yang bagus. Tidak mungkin itu berhasil, Shion." Shion pun pundung. "Oh, oke." Sementara Gopta yang senang melihat Shion dimarahi langsung memanas-manasi. Wah, tega sekali menusuknya dari belakang. Rimuru hanya bisa tertunduk lemas dengan muka pucat melihat kelakuan bawahannya. Mereka pun tiba di depan pintu bawah tanah yang dihiasi lingkaran sihir kuno. Kagari langsung menganalisis. "Begitu, ini mekanisme pertahanan yang ditenagai sihir kuno. Pintunya tak akan terbuka sampai kita menghilangkannya. Kurasa ini diatur agar membangunkan seluruh sistem pertahanan kota jika kita membukanya dengan paksa." Gopta kembali menyenggol Shion dengan cengengesan. "Baguslah kau tidak membuatnya hancur ya." Shion yang kesal membalas, "Ah, itu cuma mekanisme tua. Sulit dibayangkan mekanismenya masih bekerja atau tidak kan?" Namun Riena memotong. "Kurasa masih bekerja. Lihat saja ke atas. Kita di bawah tanah, tapi langit-langitnya bersinar terang. Sihir kunonya masih bekerja. Hebat, sihir yang berjalan normal setelah lebih dari 1000 tahun. Ini saja sudah penemuan besar. Jika cahaya ini masih ada, bisa diasumsikan sistem pertahanan kota juga masih aktif." Profesor Jeff bersama asistennya Gorgon mulai merapat mantra untuk menganalisis pintu tersebut. Profesor Jeff menjelaskan,
Pada dasarnya ada 3 mantra yang beraktif. Satu untuk menyegel pintunya, satunya untuk mengambil energi dari bumi dan menyebarkannya ke seluruh dinding, dan terakhir, sihir jebakan yang mencegah pembukaan paksa. Jebakannya berbahaya, terinjak dan pasokan energinya langsung terputus, yang juga akan mematikan cahayanya. Semua energi itu akan dialihkan untuk mengeliminasi penyusup dalam kegelapan. Tapi harusnya bisa dibuka jika kita mengikuti prosedur yang benar. Tidak akan mudah, tapi... Sambung Riena. Rimuru kemudian bertanya ke Milim, jadi Clayman sering memasuki bagian tengah kan? Menurutmu gimana dia membukanya? Apa Clayman ikut mengurus reruntuhannya atau gimana? Milim menjawab, tidak, dia pergi ke garis depan belakangan ini. Aku rasa dia tak pernah mengurus reruntuhan kuno sebelumnya. Kurasa dia membatalkan sihir penyegelan ini. Kagari menambahkan, aku ingat kalau Clayman itu Raja Iblis yang bertalenta dalam hal seperti itu. Rimuru yang penasaran bertanya dalam hati kepada asisten setianya. Dia punya kekuatan seperti apa ya waktu itu? Voice of the World alias Raphael Sensei langsung menjawab dengan dingin. Dimengerti, dia memiliki skill unik manipulator. Rimuru mengingatnya, iya, yang itu. Dia bisa mengendalikan orang dan seingatku bisa untuk mengirim dan menerima semacam pesan enkripsi. Raphael menambahkan, afirmatif, dia bisa membaca pembuluh bumi dan mengendalikan aliran force melewatinya. Rimuru bertanya lagi, dan aku juga bisa kan? Karena aku memakannya? Ya, tentu saja. Melihat para arkeolog mulai pusing, Riena pasrah. Ini akan jadi pertarungan yang panjang. Profesor Jeff menenangkan. Setuju, ini masih lebih baik dari situasi yang kita hadapi. Mari tenang dan mulai mengurai benda ini. Riena lalu mengajak Rimuru. Hei, apa aku juga boleh melihatnya juga, Tuan Raja Iblis? Rimuru pun maju, tapi dasar emang si slime overpowered. Dengan bantuan kalkulasi instan dari Raphael, Rimuru melihat susunan mantra itu seperti mainan anak-anak. Begitu. Mereka menumpuk mantra di atas satu sama lain agar terlihat lebih rumit. Dan yang di sini adalah mantra sihir yang terbaru. Oh, tunggu. Kurasa ada sedikit jebakan dicampur di sini. Akan kuhapus saja sebentar, mengubahnya jadi mantra sihir yang valid lagi, dan tara, selesai. Ucap Rimuru dengan wajah super gembira tanpa beban. Dalam hati Rimuru bersenang-senang. Semua ini sangat asing bagiku. Tapi dengan bantuan Profesor Raphael yang sempurna, ini cuma teka-teki rumit yang menyenangkan untuk dipecahkan. Benar. Jadi cukup diulangi untuk membenarkan semua mantra lain, dan membukanya pun akan mudah. Rimuru baru sadar ketika suasana mendadak hening kriuk-kriuk. Seluruh tim arkeolog melotot tak percaya dengan mulut menganga melihat segel rumit ribuan tahun dipecahkan dalam hitungan detik. Oh, ucap Rimuru canggung. Dia langsung membatin panik. Astaga, ini harusnya pekerjaan mereka. Aku sangat bersenang-senang sampai terbawa suasana. Shion dengan bangga berteriak, Anda menyelesaikannya lagi, Tuan Rimuru? Sementara Gopta menyindir. Kadang dia bertingkah begitu ya, membuat Rimuru jengkel. Bagus. Bahkan Gopta ikut-ikutan. Kagali yang takjub meminta, kinerja yang luar biasa. Iya, kita bahkan belum menemukan tumpuan untuk menyelidikinya. Melihat para arkeolog sempat bengong karena pekerjaannya direbut, Rimuru langsung merasa tidak enak hati. Maaf soal itu, ucap Rimuru sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Namun, Riena dengan mata berbinar langsung memotong. Oh, tidak perlu minta maaf. Kagali ikut menimpali tanpa rasa tersinggung sedikit pun. Ia tidak perlu merasa bersalah, namun bisa tolong kau jelaskan bagaimana caramu menguraikan formula serumit ini. Rimuru yang dasarnya rendah hati mencoba menolak halus. Aku tidak berniat mencampuri urusan keahlian kalian, jadi... Jangan begitu, sahut Riena dengan nada gemas menolak penolakan Rimuru. Siapa yang tidak bersemangat menghadapi situs luar biasa begini? Kita perlu memecahkan misteri ini dengan semua keterampilan dan pengetahuan yang kita punya. Jadi, Tuan Raja Iblis, mohon ajari dan beritahu kami. Melihat desakan penuh gairah ilmu pengetahuan itu, Rimuru akhirnya pasrah. Oke. Melihat respons mereka, Rimuru membatin kagum. Mereka benar-benar profesional sejati. Semangat penyelidikan dan kehausan mereka akan pengetahuan baru jauh lebih penting bagi mereka daripada sekedar harga diri atau kebanggaan kelompok. Diskusi santai tapi jenius pun dimulai. Gorgon yang memperhatikan coretan koreksi dari Rimuru langsung menemukan titik terang. Oh, baiklah. Jadi ada aspek kecil yang tersembunyi di bagian sini selama ini. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita menghapusnya.
Di saat para arkeolog sibuk memeras otak, Milim yang tidak mau kalah malah asyik bernyanyi kegirangan sambil menunjuk-nunjuk dinding. Wah, hahaha, lihat, aku juga berhasil menyelesaikan bagianku. Sedangkan si Gopta yang dari tadi cuma jadi penonton setia, hanya bisa melongo garuk-garuk kepala. Kurasa aku malah tambah bingung. Tepat setelah formula sihir terakhir disesuaikan, tiba-tiba dari arah gerbang kuno tersebut muncul kilatan cahaya sihir yang sangat menyilaukan. Oh, kita berhasil membatalkan seluruh mantra segelnya, seru Rimuru kegirangan melihat kerja sama mereka membuahkan hasil. Oke, harusnya sekarang pintunya sudah bisa terbuka. Milim yang sudah tidak sabar langsung melompat maju. Baiklah Rimuru, tunggu apa lagi? Ayo kita langsung masuk. Ya, aku juga mau sih, tapi... Ucap Rimuru tertahan sambil melirik ke arah gadis Dark Elf pemandu yang mendadak melangkah ke depan rombongan. Dengan senyuman ramah dan sopan, sang Dark Elf berkata, "Semuanya, kami telah menyiapkan hidangan makan malam yang istimewa untuk Anda sekalian di atas. Bagaimana jika kita selesaikan pekerjaan hari ini sampai di sini dulu?" Kagali setuju dan menyenengahi. Benar juga, lagi pula di luar sudah sangat gelap. Kita simpan saja sisa energinya untuk melanjutkan penjelajahan besok pagi. Tahu kami telah melewatkan seluruh perjalanan melelahkan ke Disteve. Tapi jujur saja, memecahkan formula pintu kuno tadi benar-benar menguras dan membebani otakku. Para penyelidik kami sepertinya sudah sangat lelah setelah kerja mental yang berat itu. Jadi kami memutuskan untuk beristirahat dan menunda perjalanan sampai besok pagi. Usai menyantap makan malam mewah yang disediakan oleh para Dark Elf, seluruh rombongan pun kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Suasana kastil mendadak hening, diiringi suara dengkur halus. Namun di dalam kamarnya, Rimuru tidak bisa tidur begitu saja. Dia memutuskan melakukan obrolan rahasia melalui gelombang sihir. "Hei Milim, apa ada di antara tim kita yang menunjukkan gerak-gerik atau mencurigakan?" Tanya Rimuru memastikan keamanan. Milim menjawab dengan yakin, "Tidak ada." Kalau Kagali, dia tidak mencoba menghubungi seseorang di luar. Milim menggeleng. "Enggak, aku bisa tahu kalau dia memakai komunikasi pikiran atau panggilan sihir. Tapi tak ada tanda-tanda begitu." Namun Raphael Sensei memperingatkan, "Lapor, masih belum bisa dipastikan. Mereka mungkin menahan diri untuk mengirim pesan demi mencegah ada yang menguping. Dengan Soul Corridor, mereka bisa membuat koneksi rahasia yang tak tersentuh." Jadi masih belum jelas sepenuhnya. Ya, aku mau tidur. Bukannya aku butuh, tapi aku ada waktu luang. Mili menimpali penuh semangat. Benar, tapi kurasa aku terlalu gembira soal besok sampai tak bisa tidur. Seperti malam sebelum Dharma Wisarata ya, jawab Rimuru. Sementara mereka mengobrol santai, Gopta malah ketiban sial karena disuruh berdiri berjaga semalaman di depan pintu. Kasian juga ya, haha. Besok paginya terdengar suara gemuruh berat saat Kagari berhasil mengotak-ngatik mekanisme dan membuka gerbang kuno tersebut. Melihat hal itu, Rimuru tersenyum. Kerja bagus, sepertinya berhasil. Riena langsung berlari ke depan dengan riang. Ayo masuk, aku sudah tidak sabar. Mereka melangkah masuk menyusuri lorong yang gelap gulita. Atmosfer tempat itu mendadak terasa pengap. Tiba-tiba jadi lebih menekan ya, keluh Gopta yang mulai merinding. Iya, misalnya langit-langitnya yang jauh lebih rendah, sahut Sion. Milim menyenggol Rimuru. Ini seperti labirin kita kan? Di sisi lain, para arkeolog mulai mengagumi ukiran di dinding gua. Wow, kurasa gambar dinding itu menunjukkan kehidupan di sini. Kondisinya bagus, mereka punya nilai artistik tersendiri. Rimuru menyentuh relief tersebut. Menyentuh ya, bisa menjangkau potongan peradaban kuno yang cuma pernah kau dengar dari dongeng. Melihat sekeliling, Milim mendadak teringat sesuatu. Tahu, memikirkannya membuatku teringat dengan hal yang pernah kulihat dulu. Benarkah? Sahut Rimuru. Dalam hati Rimuru teringat kisah masa lalu Milim. Dahulu sekali, yang cukup jauh untuk jadi zaman mitologi, teman naga kecil Milim terbunuh memicu kenaikannya menjadi Raja Ibris. Yang seperti peradaban yang hilang bagi kami, bisa jadi adalah kenangan atas peristiwa nyata baginya. Pikiran itu membuat Rimuru terdiam dan mendadak bingung sendiri. Tanpa terasa waktu berlalu hingga memasuki jam makan siang. Rimuru memanggil Milim. Mau makan siang, Milim? Kurasa kau lapar. Milim menyaut gembira. Ayo makan.
Saat para arkeolog bersiap dan berdiskusi, perlu menyalakan api? Mending nggak usah. Kalau tidak terkendali, kita tak punya cara untuk lari. Rimuru tiba-tiba muncul. Oh, boleh aku bantu sedikit? Pof! Seketika di depan mereka muncul meja berisi makanan-makanan mewah yang hangat. Sontak para arkeolog berteriak kagum. Wow! Mereka pun mulai menyantap makanan tersebut bersama-sama dengan lahap. Hei, tunggu bentar, sup ini panas banget, seru salah satu arkeolog. Iya, dan di sandwichnya bukan daging kering, sangat gurih dan kenyal, sausnya juga sangat meresap, sahut yang lain. Enak banget, berseru gembira Milim. Tapi, rasanya seperti Anda mengadakannya dari udara, sup panas, sandwich fregar. Rimuru menjawab santai. Oh, jangan cemas soal itu. Padahal dalam hatinya ia tertawa. Sebenarnya aku menyimpannya di dalam perutku, tapi aku tak akan membahas ini, nanti mereka salah paham. Kagari tersenyum ramah. Aku sangat tidak menyangka bisa makan seenak ini di sini. Yah, dia kan Raja Iblis, gumam Riena memaklumi. Rimuru membalas, syukurlah kalau kau suka. Aku minta tetua Dark Elf yang kita temui untuk menyiapkannya. Aku khawatir akan memicu ledakan gas atau semacamnya. Tapi meski mengurangi bahaya, aku punya alasan menghindari pakai api di sini. Kagari bertanya, apa alasannya? Ya, aku tak mau semua relik ini tertutupi jelak. Aku ingin menjaganya sebisa mungkin. Mendengar itu, Kagari takjub. Begitu, pikiran yang sangat mulia. Usai makan siang, mereka kembali melanjutkan penyelidikan di bagian tengah. Tim arkeolog sangat kagum dengan teori-teori labirin dari Rimuru. Riena bertanya antusias, "Saya dukun aneh, bisa Anda beritahu lagi soal komunikasi elemen?" Rimuru menjelaskan, "Dengan sihir ilusi fotografi, kau bisa meletakkan gambar dalam pikiranmu." Profesor Jeff pun menimpali, "Saya mistikus magang, Tuan. Bisa Anda ajari mantranya? Fotografi sangat keren." Berkat trik dari Rimuru, pemetaan berjalan sangat lancar. Rimuru juga menyampaikan, jika kalian perlu ke toilet, ini pintu ke permukaan. Di tengah jalan Profesor Jeff pamit. Aku segera kembali. Kami mencapai pintu bagian bawah tanpa banyak berkeringat. Melihat gerbang terdalam yang segelnya berbeda, Riena komentar, pintunya sama, tapi formula sihirnya beda semua. Kurasa butuh waktu untuk melepaskan seluruhnya. Kagari langsung membagi kelompok. Kita bagi jadi tim pintu dan tim penjelajah. Aku ingin menyelidiki seluruh sudut di bagian tengah. Rimuru menyusun rencana. Aku dan Sion bertugas mengenai pintunya, sementara Milim, Gopta, dan Rangga pergi penjelajah. Dalam hati Rimuru santai, tapi aku kan sudah menjelaskan cara kerja pintunya kemarin. Jadi yang perlu kami lakukan cuma mengawasi tim melakukan pekerjaan mereka. Di sela-sela istirahat, Sion datang membawa nampan. Baiklah. Aku menyuduh kopi. Mau istirahat sebentar semuanya? Para arkeolog senang. Oh, makasih. Melihat Sion, Rimuru membatin haru. Sungguh mengharukan melihatnya. Beberapa waktu lalu, aku melarang Sion menyentuh apapun yang mungkin dimasukkan orang ke mulut mereka. Sekarang aku bisa melihatnya dengan pikiran tenang. Para arkeolog memuji kopi itu. Bagus sekali ada yang seperti ini. Iya, bisa membuatku merasa hangat. Meskipun damai, Rimuru tetap waspada. Aku masih waspada, tapi tak ada yang mencurigakan di tim ini. Rimuru melanjutkan dugaannya. Kalau mereka mau macam-macam, mungkin mereka menahan diri karena Milim di sini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Rimuru! Milim datang dengan kecepatan penuh menunggangi Rangga sambil membawa banyak barang antik. Lihat ini, aku menemukan banyak rampasan. Periksalah, yang ini benar-benar dipenuhi sihir. Ini saja sudah jadi panen besar buat kita kan? Rimuru memeriksa pedang purba itu. Oh, kau benar. Bahkan ada 1-2 item unik di sini. Rimuru langsung menyipitkan mata dengan nada ketus. Tapi di mana kau menemukan ini? Aku ragu Clement tidak menyentuhnya tanpa alasan. Milly menjawab ketakutan. Ya, ada jebakan yang tidak sengaja kumatikan. Dan ada banyak golem yang datang menghambat kami. Mereka membawa ini semua. Rimuru melokot panik. Kau mematikan jebakan? Milly membela diri. Ah, bukan. Kayak ada yang tidak beres waktu kami memasuki koridor. Gopta ikut menimpali. Dia benar. Kurasa Anda tak akan bisa menghindarinya juga, Tuan Rimuru. Gopta menunjuk ke arah Riena.
Kami juga punya dukun yang memburu jebakan sihir, Riena menjelaskan. Sepertinya mereka diberi pola yang akan bereaksi dengan tanda-tanda biologis. Sudah diatur mustahil untuk menghindarinya, kecuali tahu gelombangnya terlebih dahulu. Akan cukup bahaya jika Nona Milim dan Gopta tidak bersama saya. Rimuru menyimpulkan, jadi mereka membunuh siapapun yang tak mereka kenal. Mungkin seluruh bagian tengah ini didesain untuk menjauhkan orang-orang dari ruang rahasia. Ini juga kayak labirin. Mungkin kita harus asumsikan ada banyak golem lain yang membawa senjata unik. Kagari menyaut serius. Pasti senjata mereka sudah berevolusi selama bertahun-tahun. Drum brr 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 brr. Tiba-tiba seluruh goa bergetar hebat. Riena panik. Getaran apa itu? Kalau gempa bumi, lebih baik kita pergi dari sini. Rimuru menganalisis getaran tersebut. Kurasa bukan gempa bumi. Kagari mencoba menenangkan. Tenang, itu hanya guncangan tunggal. Struktur sesolid ini tak akan mudah runtuh. Tetap tenang dan mulai evakuasi. Gopta bertanya bingung. Oke, tapi apa itu sebenarnya? Rimuru baras tajam. Entah, kurasa bukan gempa bumi. Bagiku terasa seperti ledakan energi raksasa terlokalisasi yang melintasi permukaan di atas kami. Cukup jelas bagiku kalau ini ledakan buatan manusia. Seketika Rafael Sensei memberikan peringatan merah di kepala Rimuru. Lapor, pasukan jahat terdeteksi. Ada penyusup lain memasuki reruntuhan. Rimuru langsung berseru. Yah, ini dia. Terdeteksi penyusup dalam Amrita. Sistem otomatis diperintahkan untuk segera mengeliminasi mereka. Kagari kaget. Yang benar saja, reruntuhannya. Apa sistem pertahanan Amrita mati sendiri? Rimuru balas. Ada orang lain yang mungkin menginjak juga jebakan. Gopta menghelak nafas lega. Oh, berarti kita aman kan? Rimuru menatap Gopta. Anggap golemnya bisa membedakan mereka dan kita. Apa kau masih berpikir begitu? Apa? Ekspresi Gopta langsung syok. Rimuru melanjutkan, dan bagaimanapun kita juga termasuk penyusup di sini. Mungkin saja mereka akan menyerang kita semua tanpa pandang bulu. Rimuru berlari memimpin barisan sambil menjelaskan, dan kemungkinan besar penyusup itu dikirim oleh Maribel. Jadi bersiaplah Gopta. Namun dalam hati Rimuru heran, tapi aku sama sekali tak melihat peringatan sebelumnya dari radarku. Tap, tap, Rimuru berlari cepat. Mungkin mereka benar-benar berkontak dengan koneksi tersembunyi. Milim, apa kau merasa? Langkah Milim mendadak terhenti dengan wajah serius. Rimuru, maaf, ada hal yang perlu aku urus. Tanpa menunggu lama, Milim langsung membuka portal sihir dan melompat pergi. Rimuru berteriak panik. Milim, apa yang terjadi? Rimuru segera mengaktifkan skill Magic Sense, dan seketika ia merasakan gelombang energi naga raksasa yang sangat mengerikan sedang mengamuk di permukaan atas. Rimuru tersengun melihat siluet naga tersebut melalui radarnya. Tunggu, bukannya itu? Lapor, itu naga kuno yang dulu disegel Milim, Chaos Dragon, konfirmasi Rafael Sensei. Di saat yang sama, Shion berteriak kencang. Tuan Rimuru! Golemnya menyerang kita, mundur, biar aku yang urus, seru Shion sambil menarik pedang besarnya. Shion lompat menebas, namun karena koridor yang terlalu sempit dan rendah, pedang besarnya malah tertancap kuat di langit-langit goa dan macet. Akibatnya, bam! Shion langsung terkena hantaman pinju golem hingga terpental mundur. Rimuru berteriak, Shion! Shion bangkit sambil mengusap pipinya. Maaf, langit-langitnya terlalu rendah. Rimuru geram. Sial, periksa sekitarmu. Aku tak tahu apa yang ada di baliknya, tapi berharap saja ada ruang lebih besar di bagian 3. Terbuka. Dengan bantuan kalkulasi kilat, Rimuru membuka paksa pintu segel ketiga. Pintu terbuka instan. Riena berteriak, wah, cepat, bergerak, cepat, cepat. Para arkeolog langsung bergegas lari menyusul masuk. Begitu berhasil lolos, Rimuru melihat sekeliling ruangan baru. Bagus, di sini lebih luas. Namun pandangan Rimuru mendadak terpaku pada sebuah objek di tengah ruangan. Seketika aku melihat ada catatan di lempengan batu, hal yang tak kudapat temukan di ruang rahasia ini. Sementara Rimuru mengamati batu, Shion dan Gopta mulai mengamuk menghancurkan sisa golem pertahanan pengejar yang mengejar mereka. Kagari berjalan mendekati Rimuru dengan nafas terengah-engah. Chaos Dragon, tak disangka ada yang membangkitkannya kembali hanya untuk menyerang kita. Rimuru menunduk. Maaf, membuat kalian ikut terlibat dalam masalahku. Kagari tersenyum kecut. Kau sungguh punya banyak musuh ya, Tuan Rimuru? Itu bukan atas kemauanku, tapi apa yang kau katakan itu memang benar, jawab Rimuru. Ya, mulai dari Kerajaan Falmouth, Raja Iblis Clayman, Saint Hinata, Rimuru menyahut. Mereka menyerang aku lebih dulu, aku cuma menangkis serangan mereka. Kagari bertanya lagi, jadi kau tak pernah memulai konflik apapun duluan, Tuan Rimuru? Rimuru menghela nafas. Mungkin aku tak bisa berkata sesederhana itu. Menghadapi musuh-musuh ini, situasinya semacam konflik antara motivasi. Aku rasa bentrokan ini memang akan terjadi cepat atau lambat. Kau tak bisa menyelesaikannya secara damai tanpa bertarung? Tanya Kagari lagi.
Rimuru jawab dengan tegas. Tentu bisa, dengan asumsi satu pihak bersedia menyerah memenangkan apapun. Tapi aku yakin musuhku punya pikiran sendiri soal keadilan, dan aku juga tak mau menyerah begitu saja. Jika aku mengalah, itu sama saja artinya aku mengorbankan semua orang di Tempest. Di lain sisi, Shion dan Gupta akhirnya selesai menghancurkan golem terakhir dengan sukses. Kagari masih bersikeras. Meskipun begitu, jika menghormati posisi pihak lain dan mencoba mengobrolkannya sedikit lagi, bukankah kau bisa menghindari pertarungan? Tiba-tiba sebuah suara anak perempuan dingin memotong kalimat Kagari dari kegelapan. Mustahil. Jadi itu hal yang mustahil. Semua orang langsung menoleh siaga. Suara itu melanjutkan, hasrat manusia tak akan ada ujungnya, dan jika pihak lain memilih membungkuk dan mengalah, yang di atas justru akan semakin membesar. Gadis kecil itu melangkah keluar dari bayangan sambil tersenyum licik. Aku ingin menemuimu, Rimuru sang Raja Iblis. Dengan senyuman penuh kelicikan, ia memperkenalkan diri. Namaku Maribel, dan aku adalah musuh bebuyutanmu. Oke guys, demikianlah akhir dari petualangan seru di chapter 127 kali ini. Waduh, di panel terakhir ini jujur aja Mimin agak gemes sama si Maribel ini. Dia ini sebenarnya beneran goblok atau gimana ya guys? Dengan pedenya, dia berani menampakkan diri sendirian di depan Rimuru sama yang kekuatannya udah nggak ngotak hehe. Kita lihat aja gimana nasibnya nanti di chapter selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video pembahasan komik kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan di subscribe channel ini ya guys, biar Mimin makin semangat bikin konten-konten seru Tensura berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye!